Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifah Septiana Mukti, SSTMKes. Saya merupakan dosen tetap program studi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, Ciamis. Mata kuliah yang saya ampuh adalah keterampilan dasar praktik klinik kebidanan, etika dan hukum kesehatan, advokasi dan kebijakan dalam praktik kebidanan, asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya dalam kesehatan reproduksi. Mata kuliah yang saya ampuh adalah asuhan kebidanan pada remaja perimenopause dengan kode mata kuliah SKB 172 untuk mahasiswa program studi kebidanan tingkat 2 di semester 4. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, di mana 1 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktikum. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang memberikan pengalaman belajar klinik dalam lingkup asuhan remaja dan perimenopause yang meliputi kesehatan reproduksi, perubahan anatomi dan fisiologis pada pubertas, perencanaan keluarga, promosi dan edukasi lingkup kesehatan reproduksi, melakukan asuhan berdasarkan evidence based, ketidaknyamanan dan tata laksana perimenopause, screening kegawat daruratan pada perimenopause. Untuk mata kuliah teori ini dilaksanakan di kelas atau tatap muka dan juga secara daring. Dan untuk praktikum dilaksanakan di laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, Ciamis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi remaja. 2. Menjelaskan perubahan anatomi dan fisiologi pada pubertas. 3. Menjelaskan konsep kesehatan reproduksi remaja. 4. Memahami konsep perencanaan keluarga. 5. Melakukan pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis riwayat menstruasi pada remaja. 6. Melakukan promosi dan edukasi dalam lingkup kesehatan reproduksi remaja. 7. Mengidentifikasi dan melakukan asuhan berdasarkan evidence based terkait asuhan remaja. 8. Menjelaskan konsep asuhan kebidanan pada perimenopause. 9. Menjelaskan fisiologi menopause. 10. Menjelaskan asuhan dan tata laksana ketidaknyamanan yang mungkin terjadi pada masa perimenopause. 11. Menjelaskan dan melakukan pada masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause. 12. Melakukan screening dan pencegahan CA cervix dan CA mamae di seluruh rentang usia. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaksi, and Assessment, di mana dari delivery ini adalah cara atau strategi penyampaian materi pembelajaran oleh dosen kepada mahasiswa yang diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Interaksi adalah proses dua arah antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa untuk saling bertukar ide, informasi, pertanyaan, dan pendapat. Assessment adalah proses mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa melalui berbagai teknik evaluasi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah perubahan anatomi dan fisiologi pubertas, konsep kesehatan reproduksi remaja, konsep perencanaan keluarga, konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis riwayat menstruasi, melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja, evidence based terkait asuhan remaja, fisiologi menopause, ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause, masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause, dan screening dan pencegahan CA cervix dan CA mamae pada perempuan seluruh rentang usia.
Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada pertemuan ketiga terkait dengan konsep kesehatan reproduksi remaja, di mana dalam kemampuan akhirnya mahasiswa mampu memahami konsep kesehatan reproduksi remaja. Dengan materi yaitu konsep kesehatan reproduksi remaja, komponen kesehatan reproduksi remaja, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja, isu-isu kesehatan reproduksi remaja, masalah kesehatan reproduksi remaja, memahami situasi kesehatan remaja terkini, bentuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Kriteria dalam penilaian pada mata kuliah ini adalah 1. UTS dengan bobot penilaian 20%, 2. UAS dengan bobot penilaian 30%, 3. Praktik dengan bobot penilaian 20%, dan kehadiran 10% serta tugas 20%. Jumlah pertemuan terdiri dari 14 tatap muka, di mana 7 pertemuan tatap muka sebelum ujian tengah semester dan 7 tatap muka sebelum ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dan juga metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah secara sinkronus dan asinkronus, di mana untuk sinkronus itu adalah Student Learning Center dan juga diskusi dan juga praktikum di laboratorium. Dan untuk asinkronus yaitu melalui LSM, SIAKAD, dan juga Google Classroom. Video pembelajaran ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Baiklah, berikut video pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, di mana pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja ya. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan terkait dengan konsepnya seperti apa ya. Nah, di sini kita masuk ke kesehatan reproduksi remaja ya. Namun sebelum ke pertemuan ini, di sini ada yang tidak masuk? Ada nggak? Ada berapa orang? Ada berapa yang tidak masuk? 2 Dua orang. Siapa? Widya sama Leticia. Widya sama Leticia. Nanti kita absen ya di akhir. Nanti kalian bisa memasuk ke absen di siakannya masing-masing ya. Nanti konfirmasi dari absen siakannya. Baik, sekarang kita masuk ya ke pertemuan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja ya. Apa sih itu kesehatan reproduksi remaja? Ada yang tahu? Atau kesehatan reproduksi? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Belum. Baik ya, kita lihat apa sih kesehatan reproduksi remaja itu. Nah, di sini kita melihat bahwa reproduksi remaja ini adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Itu adalah kesehatan reproduksi pada remaja ya. Jadi menyangkut sistem, menyangkut fungsi yang ada pada kesehatan reproduksi kalian sebagai remaja. Kalian sudah remaja atau sudah dewasa remajanya? Remaja? Remaja awal? Remaja tengah? Remaja akhir? Remaja akhir ya. Nah, itu adalah tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, lalu apa sih kesehatan reproduksi itu sendiri? Nah, di sini adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Ya, jadi fungsinya seperti apa, perannya seperti apa, terkait dengan sistem reproduksi yang kalian miliki. Ya, kalian kan sudah belajar ya terkait dengan anatomi reproduksi, ya anatomi reproduksi laki-laki, anatomi reproduksi perempuan. Ya, di sini kesehatan reproduksinya itu terkait dengan sistem, semua sistem yang ada pada alat reproduksi kalian. Ya, apa saja alat kesehatan reproduksi wanita teh?
Ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau bagian luar apa? Terus apa lagi? Labiola, ya, itu pada bagian luar. Kalau bagian dalamnya apa? Uterus, terus apa lagi? Tuba Fallopi, apa lagi? Ya, nah itu adalah bagian alat reproduksi pada bagian dalam. Nah, ini adalah harus kalian pelihara. Ya, harus kalian jaga semuanya. Ya, nah ini terkait dengan kesehatan reproduksi. Kita lihat di sini. Di sini ada pendidikan kesehatan reproduksi. Ya, pendidikan seks ini tidak ditujukan untuk mengajarkan mereka tentang hubungan seks, tetapi memberi pengetahuan, ya, memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu mereka tempuh dan menjaga kesehatan reproduksi mereka. Jadi, ketika kalian sudah tahu bagaimana alat reproduksi dan juga fungsi dari alat reproduksi, itu harus dijaga, ya. Kalian sudah tahu bagaimana cara menjaganya. Kalian sudah tahu kalau misalkan hubungan seksual di luar nikah itu akan menyebabkan kehamilan di luar nikah. Terus tahu kalian bagaimana cara penanganannya. Nah, itu teh jangan dipakai berlebihan, ya. Karena di sini ini adalah untuk mengajarkan, ya, pendidikannya saja buat kalian, ya, bukan untuk diaplikasikan secara secara berlebihan, ya. Tetapi ini harus dipelihara oleh kalian. Selanjutnya, nah ini apa sih remaja itu? Ya, remaja itu adalah peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Ya, kalian sudah dewasa atau sudah anak-anak? Masih anak-anak? Sudah dewasa. Berapa usia kalian sekarang? 20 tahun, ya. Masuk ke remaja mana berarti kalian? Remaja. Coba kita lihat, ya. Nih, ini adalah tahapan masa remaja, ya. Ada remaja awal, ya, ini remaja awal 12 sampai 15 tahun, ya. Lalu ada remaja tengah, ini 15 sampai 18 tahun. Dan ada remaja akhir. Nah, ini kalian ini masuk ke remaja akhir. Di sini ada 19 sampai 21 tahun. Berarti kalian harus menikmati masa remaja kalian ini. Karena masa remaja kalian sudah mau berakhir, ya. Akan menuju ke masa dewasa, ya, gitu. Nah, kenapa sih sangat penting kesehatan reproduksi itu? Penting nggak? Penting. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Atau bisa memberikan argumen kenapa kesehatan reproduksi itu sangat penting? Ya, siapa? Ayo sini. Siapa? Boleh. Yang mau menjawab kenapa kesehatan remaja itu sangat penting? Boleh? Susi boleh? Kenapa penting? Boleh. Kesehatan reproduksi itu penting karena membantu menjaga kesehatan organ reproduksi dan juga untuk mencegah penyakit ibu. Oke, ada yang setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, betul apa yang dikatakan Susi, itu untuk mencegah dari penyakit reproduksi, ya. Jadi sangat penting sekali masuk ke masa remaja akhir yang memang harus dijaga masalah kesehatan reproduksinya dan juga dipelihara kesehatan reproduksinya, supaya kalian nanti tidak menyesal setelah kalian nanti menikah dan memiliki anak, ya, atau ingin memiliki anak. Nah, jadi dari sekarang kesehatan reproduksi itu harus dijaga, ya. Oke, kita lanjut, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, kita lanjut, ya. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh masalah kesehatan reproduksi, ya, yang sangat lagi booming, ya. HIV/AIDS ini sangat fenomenal sekali, ya. Ini adalah kejadian yang sering terjadi pada anak remaja, ya. Kenapa sih kok bisa terjadi sampai HIV, sampai AIDS? Karena mereka tidak mementingkan masalah kesehatan reproduksinya, dan juga mereka tidak tidak aware terhadap organ reproduksi yang mereka miliki, ya. Nah, ini di sini ada yang pertama, belum tumbuhnya kesadaran, ya. Mereka tidak sadar tentang
bagaimana dia menjaga kesehatan reproduksinya, ya. Berganti-ganti pacar, ya. Kalau berganti-ganti pacar mah nggak apa-apa, tapi jangan dengan hubungan seksualnya, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka itu kebablasan, ya. Jadi tidak melihat norma dan juga tidak melihat apa yang nantinya dampak yang akan terjadi, ya. Lalu selanjutnya adalah masih dianggap adanya pendidikan seksualitas sejak dini, ya. Kalian suka apa namanya tuh cerita nggak tentang terkait masalah kesehatan reproduksi sama orang tua? Suka? Suka. Terusan sama teman? Suka. Ya. Terus juga kalian sering mencari informasi nggak terkait tentang kesehatan reproduksi? Sering. Ya. Nah, karena sekarang kalian ini sudah masuk ke masa remaja akhir, ya, udah dewasa, jadi kalian sudah aware. Tapi kalau ketika zaman SMA, malu nggak kalau bilang tuh orang tua kalian sudah mens? Malu. Ya, terus juga mendapatkan ilmu atau pendidikan terkait seksualitas, malu nggak? Malu. Jadi asa jorok kita teh ngobrolin terkait dengan masalah kesehatan reproduksi kan, asa apa ya namanya tuh tidak pantas untuk membicarakan hal seperti itu, padahal itu sangat penting, ya. Kalau kalian sudah masuk ke remaja tua, itu sangat penting sekali kalian mendapatkan edukasi terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah faktor biologis. Apa saja sih faktor biologis itu? Ada hormon, ada usia pubertas, lalu juga ada nutrisi dan status gizi. Ini adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kenapa sih hormon itu sangat penting? Ya, itu sangat penting sekali dalam perubahan masalah kesehatan reproduksi. Ketika hormon estrogen dan progesteron meningkat, ya kan kalian jadi menstruasi, ya, terus juga ke emosional, ya, itu adalah perubahan hormon. Yang kedua adalah usia pubertas. Ya, di sini ketika usia semakin dewasa, usia semakin bertambah, berarti apa namanya itu organ yang ada di dalam diri kalian pun bertambah sesuai dengan usianya atau berubah sesuai dengan usianya, ya. Lalu selanjutnya adalah nutrisi dan status gizi. Ya, ini nutrisi dan status gizi sangat mempengaruhi pada masalah kesuburan menstruasi, ya, dan juga perkembangan organ reproduksi, ya. Kalau remaja kurang gizi, ya, kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, itu dampaknya bisa ke anemia, bisa juga nanti menstruasi nanti ada semua yang sangat berlebihan, ya. Itu adalah kenapa nutrisi dan gizi ini sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Yang kedua adalah faktor psikologis, ya. Ini sangat berpengaruh juga. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Coba kalau kalian kurang pengetahuan masalah kesehatan reproduksi, kalian tidak akan tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kalian. Yang kedua adalah rasa ingin tahu yang tinggi, lalu tekanan teman sebaya, ya. Yang selanjutnya adalah faktor sosial budaya, ya. Lalu ada faktor lingkungan, salah satunya ada faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi ini sangat mempengaruhi? Karena di sini ketika ekonomi kurang, ini akan terjadi kemiskinan, ya. Lalu di sini di kemiskinan ini sekarang banyak sekali isu-isu yang di luar sana. Oh ya, ada apa? Karena ekonominya rendah dia menjual dirinya, ya kan? Terus juga karena ekonominya rendah dia dinikahkan, padahal usianya masih sangat dini, ya. Ada ya nanti dikasih apa namanya itu reward gitu ya kepada keluarganya asalkan mau menikah dengan orang yang kaya. Itu adalah salah satu faktor dari ekonomi kemiskinan. Lalu selanjutnya adalah kurangnya akses pada produk kesehatan reproduksi. Nah, lalu selanjutnya adalah faktor pendidikan. Ya, faktor pendidikan ini sangat berpengaruh juga. Ketika pendidikannya rendah, dia tidak akan tahu apa ilmu-ilmu terkait dengan masalah kesehatan reproduksinya. Pasti akan minim juga terkait dengan bagaimana dia menjaga kesehatan reproduksi. Ya, ini adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja. Selanjutnya, ini adalah isu kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah kurang edukasi kesehatan reproduksi. Ya, lalu kehamilan tidak diinginkan. Nah, ini banyak sekali ya kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja ini. Kenapa?
bisa terjadi? Pergaulan bebas. Terus apa lagi? Kurangnya pengetahuan, ya. Mereka kalau pengetahuan, terusan pergaulannya bebas, enaknya aja bergaulkan gitu ya. Bukan kita tidak boleh bergaul dengan laki-laki, bukan ya, tetapi harus dibatasi. Pergaulan itu sampai mana, ya? Ini. Lalu infeksi menular seksual, ya. Ini banyak sekali infeksi menular seksual, ya. Lalu pernikahan usia dini, belum waktunya sudah menikah. Padahal kita tahu ya ada aturannya berapa usia harus menikah. Kenapa usia menikah itu harus di atas 20 tahun ya? Kan organ reproduksi juga kalian sudah tahu ya bahwa organ reproduksi itu belum matang semuanya ya. Sehingga tidak boleh seorang perempuan itu menikah di bawah usianya, di bawah ya atau dini gitu, itu tidak boleh. Karena perempuan itu nanti akan hamil, akan melahirkan. Ketika organ reproduksinya belum matang, ya, itu nanti akan ada yang tidak diinginkan lagi ketika dia hamil ataupun ketika dia melahirkan. Contohnya keguguran, ya, ketika hamil keguguran. Terus ketika bersalin, misalkan dia tidak ada tenaga, anaknya meninggal ataupun ibunya yang meninggal. Kenapa? Karena kalau usianya remaja, ya remaja atau usia dini, itu tuh tenaganya berbeda, ya. Anak SMP misalkan kelas 1 hamil gitu kan. Nah itu kan dia berbeda dengan usia seorang perempuan yang 21 tahun. Lalu juga di sini menstruasi dan hygiene menstruasi ya. Ketika menstruasi dia tidak tahu harus seperti apa. Ketika menstruasi dia tidak tahu bagaimana cara pencegahannya, personal hygiene-nya ya. Lalu paparan media pornografi. Nah ini pornografi itu sangat sekali mempengaruhi banyak pada remaja sekarang. Ya makanya kenapa di anak SMA ada yang hamil di luar nikah, anak SMA dinikahkan padahal belum usianya. Ya salah satunya adalah karena pemaparan media pornografi. Ya pornografi itu sangat menghancurkan syaraf-syaraf otak. Ya, asalkan saya memakai pengaman aman, tidak akan terjadi apa-apa, itu tidak dibenarkan. Ya, kalian sudah tahu ilmunya, jangan diterapkan. Ya, jangan diterapkan karena diri sendiri, dicobain sama kalian jangan, ya. Tetapi ini untuk ilmu kalian. Jadi jalan Desmino, oke, silakan. Ibu, biasanya sakit pada kram ibu pada bagian perut bawah. Ya, terus? Sama nyeri juga ibu. Oke, ya. Betul, kram pada bagian perut, panas pada bagian punggung, ya, lemas, letih, pusing. Nah, itu adalah gejala ketika destinal. Selanjutnya adalah GO, gonorrhea, ya, terus sifilis, HIV, herpes genital, lalu kanker cervix, ya. Kita lihat satu-satu. Ini adalah keputihan, ya, keputihan atau flor albus, ya. Nah, ini adalah keluarnya cairan selain darah dan dari liang vagina di luar kebiasaan. Ini berbau, ya. Ada yang bau, ada yang tidak, ya. Kalau baunya yang sudah menyengat, berarti itu keputihannya adalah patologis, ya. Lalu juga di sini penyebabnya adalah dipengaruhi oleh hormon. Nah, di sini juga ada yang fisiologis, ada yang patologis ya keputihannya. Kalau fisiologis ini berwarna jernih, tidak terlalu kental ya. Ini seperti keputihan-keputihan biasanya. Tetapi kalau yang patologis itu dia ini akan berbau ya, berbau si keputihannya. Bahkan ada yang sampai hijau si keputihannya. Itu sudah patologis ya. Lalu juga bisa juga berwarna itu kuning kehijauan ya, bahkan nanti di di celana dalamnya, ketika dia memakai celana dalam yang warna putih itu suka terlihat hijau dan juga kuningnya banget. Nah berarti itu patologis, harus segera diperiksa. Selanjutnya adalah GO ya, ini atau kencing nanah. Ini bisa terjadi pada perempuan ataupun pada laki-laki ya. Jadi ketika dia buang air kecil, sakit panas sekali. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae. Ya, ini sangat menular. Bisa menyerang sampai ke dubur juga, ya, ke anus.
Jadinya tuh sampai anus juga itu kayak lecet, berdarah gitu ya. Nah, lalu ini juga di sini kenapa sih bisa dikeluarkan juga dari anus atau dubur ini? Karena bisa terjadi pada laki-laki itu. Kalian bayangkan ya, kan ada di kebidanan nih, laki-laki berhubungan dengan laki-laki ya, berarti itu yang nanti akan mereka lakukan adalah di duburnya atau di anusnya. Nah, itu yang bisa terjadi gitu ya. Lalu di sini ini juga kenapa bisa terjadi, ini berhubungan juga tanpa alat kontrasepsi. Lalu selanjutnya adalah pelayanan psikologis dan konseling mental, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan pernikahan dini, dan juga fasilitas ramah remaja. Kalau bisa setelah menstruasi ya, jadi ulang menuju mens ya, jangan lagi menstruasi kalian membersihkan, nanti setelah kalian beres menstruasi silakan kalian bersihkan ya. Harus tanya pada alat kesehatan reproduksi kita ya, karena itu adalah aset kita nanti ketika kalian sudah menikah dan menjadi seorang ibu ya, dan aset kalian kalau kalian ingin memiliki ya. Oke, itu mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Winda. Winda, Ibu akan menanyakan apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Faktor yang mempengaruhinya ada faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Oke, betul ya. Itu yang tadi disebutkan oleh Winda itu adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Berarti kalian sudah paham ya semuanya ya terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Masa remaja adalah fase transisi yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, kekerasan seksual, serta kurangnya pengetahuan tentang pubertas dan hak reproduksi. Mungkin itu kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Dan untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian nanti menganalisis ya masalah kesehatan reproduksi pada remaja di lingkungan sekitar ya. Silakan nanti kalian berdiskusi, membuat kelompok, lalu nanti kita minggu depan kita bahas terkait apa saja sih kasus kesehatan reproduksi remaja yang ada di wilayah sekitar kalian ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan juga nanti kalian bisa mengaplikasikannya di lingkungan dan juga nanti di dunia kerja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah video pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Video ini adalah bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari pembelajaran yang bermutu bagi mahasiswa kebidanan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.